Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Shalom, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera. Kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan mengenai pengaruh aktivitas antropogenik terhadap ikan cokot Atlantik atau gadus merhua. Next. Berikut adalah anggota kelompok kami. Next. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Latar belakang perkenalkan, nama saya Aulia Kansa Suryawan dengan NIM akhiran 026 akan menjelaskan mengenai latar belakang mengenai lingkungan akustik memiliki peran penting dalam siklus hidup sebagian besar hewan air. Namun, kebisikan antropogenik dapat menjadi stresor yang berdampak negatif pada perilaku dan fisiologi hewan. Kebanyakan penelitian mengenai dampak kebisingan di lingkungan perairan dilakukan oleh pada mamalia laut. Namun ada kesadaran meningkat tentang efek negatif potensial pada organisme laut lainnya, termasuk invertebrata dan ikan. Literatur mengenai dampak kebisingan pada ikan menunjukkan bukti yang beragam, termasuk ikan yang tertarik maupun menghindari sumber suara. Kebisingan juga dapat mengganggu pola migrasi dan perilaku reproduksi ikan. Sistem akuakultur tertutup juga tidak bebas dari polusi suara, namun dampaknya pada stok ikan seringkali diabaikan. Ikan kod Atlantik atau Godus morphua adalah spesies yang penting dalam perikanan komersial dan akuakultur. Kemampuan pendengaran ikan kod yang optimal pada rentang 18 hingga 470 Hz telah dipelajari dengan baik untuk mengoptimalkan teknologi perikanan. Ikan kod adalah spesies vokal yang berkomunikasi pada frekuensi rendah, terutama selama migrasi, agresi, dan perilaku kawin. Efek kebisingan antropogenik pada perilaku, respons stres, dan fisiologi ikan kod Atlantik belum banyak diteliti. Meskipun ada beberapa laporan tentang respon perilaku terhadap kebisingan dari turbin angin, suara palu, dan penyelam. Selanjutnya ada rumusan masalah. Pada makalah kali ini akan diteliti mengenai rumusan masalah sebagai berikut. Yang pertama ada bagaimana aktivitas antropogenik yang mempengaruhi kemampuan komunikasi ikan kod, bagaimana aktivitas antropogenik mempengaruhi perilaku makan ikan kod, dampak aktivitas antropogenik terhadap lokasi dan keberhasilan pemijahan ikan kod, dan bagaimana upaya yang bisa dilakukan untuk mengurangi aktivitas antropogenik. Selanjutnya ada tujuan penulisan. Dari makalah ini, kami bertujuan untuk mengetahui aktivitas antropogenik yang mempengaruhi kemampuan komunikasi ikan kod, mengetahui aktivitas antropogenik yang mempengaruhi perilaku makan ikan kod, dan mengetahui dampak aktivitas antropogenik terhadap lokasi dan keberhasilan pemijahan ikan kod, dan mengetahui upaya yang bisa dilakukan untuk mengurangi aktivitas antropogenik. Selanjutnya ada bagian tinjauan pustaka yang akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Robert Atinda dengan NIM awalan 22 dengan NIM akhiran 067. Di sini saya akan menjelaskan tentang suara di laut. Perampatan suara di laut. Perampatan suara di laut adalah proses yang kompleks dan dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti suhu, tekanan, kedalaman, salinitas, dan densitas air. Perampatan suara di laut juga dipengaruhi oleh lapisan termoklin yang terdiri dari lapisan air yang memiliki suhu yang berbeda-beda. Pada lapisan termoklin, suhu air semakin rendah seiring dengan kedalaman, sehingga kecepatan gelombang suara juga menurun. Namun, pada lapisan air yang lebih dalam, suhu menjadi konstan kembali dan tekanan meningkat, sehingga kecepatan gelombang suara meningkat kembali. Dan juga ada beberapa faktor yang mempengaruhi perampatan suara di laut, yaitu kerapatan air, suhu air, salinitas, kedalaman, dan lapisan termoklin. Next. Sumber suara di laut. Sumber suara di laut dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu sumber suara alami dan sumber suara antropogenik. Sumber suara alami di laut meliputi suara yang dihasilkan oleh gelombang laut, angin, hujan, gempa bumi, gunung berapi, hewan laut, dan aktivitas plankton. Adapun sumber suara antropogenik di laut meliputi suara yang dihasilkan oleh kapal, pesawat terbang, kegiatan eksplorasi minyak dan gas, kegiatan penambangan, kegiatan militer, suara hewan, manusia, dan lain-lain. Selanjutnya, signifikansi biologis suara di laut. Suara di laut memiliki signifikansi biologis yang penting bagi berbagai organisme laut. Suara digunakan oleh organisme laut untuk berkomunikasi.
Navigasi, mencari mangsa, menghindari predator, dan bereproduksi. Suara juga dapat digunakan oleh manusia untuk memantau kualitas air, memantau aktivitas biologis, atau melakukan surveillance biologis. Atau melakukan surveillance pada lingkungan laut. Dalam beberapa kasus, suara juga dapat digunakan untuk deteksi keberadaan objek di bawah air seperti kapal laut atau terumbu karang. Kemudian suara di laut memiliki signifikansi biologis yang penting dalam beberapa aspek seperti aspek komunikasi, aspek pemukulan, dan aspek navigasi. Sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan teman saya. Terima kasih. Baik, slide ini akan saya lanjutkan. Perkenalkan, nama saya Priscilia Trinazarani dengan NIM awalan 22 dengan NIM akhiran 098. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengaruh kebisingan antropogenik terhadap ikan kod. Di mana seperti kita ketahui bahwa di lingkungan akuatik terdengar banyak suara yang akibatnya dari pembangunan industri, aktivitas pelabuhan, dan eksplorasi bawah laut. Yang dimana atau biasa disebut dengan gadus merua mungkin mengalami stres karena kebisingan ini 1000 Hz dapat menyebabkan respons dari yaitu akan meningkatkan tingkat hormon stres atau biasanya disebut dengan kortisol secara signifikan, yang dimana kebisingan secara berulang dapat menyebabkan jika ikan kod terus-menerus terpapar oleh kebisingan ini, hal ini dapat menyebabkan perubahan yang bersifat adaptif ataupun maladaptif. Dan hal ini akan juga berdampak bukan hanya pada ikan kod tetapi kepada ekosistem yang lebih luas seperti jaringan makanan dan juga keseimbangan dari ekosistem itu sendiri. Bisa di next slide-nya. Baik, untuk selanjutnya itu ada kemampuan komunikasi ikan kod. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa pentingnya komunikasi pada ikan, terutama pada ikan kod itu sangat penting. Mengapa? Karena komunikasi dan juga menjaga wilayah atau pertahanan hidup mereka, di mana mereka juga menggunakan kemampuan komunikasi mereka untuk memperingatan dari bahaya dan juga koordinasi pergerakan saat mereka melakukan migrasi. Menurut Stanley et al. 2017, ikan kod itu berkomunikasi dengan menggunakan vokalisasi frekuensi yang rendah, di mana frekuensi komunikasi ini antara 30 sampai 250 Hz. Dampaknya itu apa aja sih? Dampaknya pada ikan kod itu akan mengalami stres karena akibat kegiatan antropogenik itu sendiri, ikan tersebut akan mengalami beberapa gangguan, seperti menurut Radford et al. 2021, yang pertama itu ada gangguan komunikasi, yang dimana gangguan ini akan menyebabkan secara tidak langsung ataupun langsung kepada si ikan kod itu. Yang kedua ada pengeluaran lebih banyak energi untuk berkomunikasi, di mana pengeluaran lebih energi ini akan mengakibatkan ikan kod mengeluarkan banyak energi untuk melakukan komunikasi. Selanjutnya yang ketiga ada perubahan waktu komunikasi, di mana aktivitas antropogenik itu biasa dilakukan oleh di siang hari, yang dimana ikan kod akan berkomunikasi beralih ke malam hari karena menghindari efek dari antropogenik dari suara-suara tersebut. Yang keempat adalah dampak untuk jangka panjang pada populasi. Hal ini akan dijelaskan oleh slide berikutnya. Mungkin bisa di next. Sekian dari saya. Oke, baik. Sebelumnya perkenalkan nama saya Ancel Sinyo dengan NIM awalan 22 dan NIM akhiran 51. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perubahan perilaku makan. Jadi pengaruh
antropogenik ini secara signifikan berdampak pada perilaku makan ikan kod Atlantik. Nah, sehingga menyebabkan perubahan dalam komposisi makan dan juga strategi mencari makan mereka. Untuk berikut ini ada beberapa efek utamanya. Yang pertama itu ada perubahan papan ikan yang dapat mengubah ketersediaan spesies mangsa ikan kod Atlantik ini untuk menyesuaikan pola makan mereka. Yang kedua ada peningkatan konsumsi makan tingkat trofik rendah. Jadi sebagai respon terhadap berkurangnya ketersediaan mangsa, ikan kod ini dapat mengalihkan pola makanannya ke spesies tingkat trofik rendah. Contohnya itu seperti zooplankton dan juga ikan-ikan kecil lainnya. Yang ketiga, dampak alat tangkap dan juga hasil tangkapan sampingan, di mana misalnya itu ikan kod ini dapat mengonsumsi lebih banyak sisa hasil tangkapan atau tangkapan sampingan perikanan, sehingga dapat memperkenalkan spesies non asli ke dalam makanan mereka dan juga berpotensi mengubah perubahan iklim. Jadi misalnya itu perubahan suhu air dan juga pengasaman laut dapat mempengaruhi tingkat pertumbuhan dan juga distribusi spesies mangsa. Sehingga ikan kod ini harus menyesuaikan pola makan mereka lagi. Seperti itu. Yang kelima ada dampak pada strategi mencari makan. Jadi misalnya itu perubahan kejernihan air atau keberadaan alat tangkap dapat mempengaruhi penggunaan isyarat visual atau penciuman untuk mencari makan, sehingga ikan kod ini mengadopsi metode pencarian makan alternatif lainnya. Dan yang terakhir itu ada dampak Ci et al. Tahun 2023 menunjukkan bahwa paparan medan magnetostatis ini seperti yang dihasilkan oleh kabel listrik bawah laut dapat mengurangi aktivitas berenang dan juga akselerasi larva ikan kod Atlantik sehingga berpotensi mempengaruhi penyebaran dan tingkat keberlangsungan hidup mereka. Mungkin bisa di next. Oke, selanjutnya dampak terhadap lokasi dan juga keberhasilan pemijahan. Jadi banyak stok ikan kod ini telah habis karena interaksi antara penangkapan ikan yang berlebihan dan juga variasi lingkungan. Nah, penurunan stok ini seringkali disertai dengan penurunan keanekaragaman pemijahan dan juga runtuhnya struktur populasi. Mungkin yang selanjutnya itu ada hasil penelitian dari Sierra Flores et al. Tahun 2015, di mana ia menegaskan bahwa ikan kod ini dapat merasakan kebisingan yang dihasilkan dalam rentang frekuensi 100 sampai 1000 Hz, dan juga menunjukkan tingkat plasma kortisol yang tinggi. Selain itu juga kebisingan antropogenik ini dapat berdampak negatif terhadap performa pemijahan ikan kod ini sendiri. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Iin Panjaitan dengan NIM awalan 22 dan NIM akhiran 056. Di sini saya akan menjelaskan mengenai upaya yang bisa dilakukan untuk mengurangi aktivitas antropogenik. Kebisingan antropogenik seperti suara dari kapal, mesin, dan aktivitas manusia lainnya telah menjadi masalah yang signifikan bagi ikan kod atau gadus merhua. Nah, beberapa upaya atau solusi yang dapat dilakukan untuk mengurangi kebisingan antropogenik terhadap ikan kod yaitu yang pertama, mengurangi emisi suara dari kapal. Misalnya dengan menggunakan teknologi yang lebih tenang. Industri maritim dapat beralih ke teknologi yang lebih tenang, seperti baling-baling yang dirancang khusus, mesin yang lebih senyap, dan metode propulsi alternatif. Yang kedua yaitu meminimalkan aktivitas di area sensitif. Membatasi aktivitas di area pemijahan dan pembibitan. Aktivitas seperti penangkapan ikan dan pembangunan dapat dikurangi atau dihindari. Selain itu, menetapkan zona perlindungan laut. Zona perlindungan laut dapat didirikan untuk melindungi habitat ikan kod dari aktivitas manusia yang bising. Yang ketiga yaitu meningkatkan kesadaran dan edukasi. Meningkatkan kesadaran publik tentang dampak kebisingan antropogenik terhadap ikan kod, yaitu misalnya dengan melakukan kampanye edukasi.
Kampanye ini dapat meningkatkan kesadaran publik tentang masalah terhadap kebisingan ikan kod dan mendorong mereka untuk mengambil tindakan untuk mengurangi kebisingan tersebut. Mendidik industri maritim tentang praktik terbaik untuk mengurangi emisi suara. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kesimpulan yang dimana tadi sudah dijelaskan. Dapat ditarik kesimpulan. Yang pertama, aktivitas antropogenik mempengaruhi kemampuan komunikasi ikan kod, dapat menyembunyikan masking sinyal akustik yang digunakan ikan kod untuk berkomunikasi, terutama pada frekuensi antara 30 sampai 250 Hz. Ada kemungkinan bahwa ikan kod membutuhkan lebih banyak energi untuk berkomunikasi sehingga mengurangi energi untuk aktivitas penting yang lainnya. Yang kedua, ada pengaruh antropogenik secara signifikan, di mana hal ini akan berdampak pada perilaku makan ikan kod itu sendiri. Ikan akan mengalami perubahan ketersediaan mangsa, peningkatan konsumsi mangsa pada tingkat trofik yang rendah, dan juga dampak alat tangkap dan hasil tangkap sampingan, pengaruh perubahan iklim, dan juga dampak pada strategi mencari makan. Yang ketiga, ada dampaknya pada lokasi pemijahan, yaitu korelasi negatif antara kandungan kortisol, telur, dan juga tingkat pembuahan. Kebisingan antropogenik juga dapat mengurangi produksi telur dan juga tingkat pembuahan secara keseluruhan hingga lebih dari 50% antropogenik itu sendiri, yaitu dengan mengurangi emisi suara dari kapal. Selanjutnya ada mengurangi penangkapan ikan dan pembangunan infrastruktur di area pemijahan dan juga pembibitan. Yang terakhir ada menetapkan zona perlindungan laut untuk melindungi habitat dari ikan kod itu tersendiri. Baik, sekian presentasi yang bisa kami sampaikan. Terima kasih.